Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga karena cuaca buruk, pesawat kargo yang mengangkut sembako ke Kabupaten Puncak jatuh di landasan bandara. Puluhan lapak di Pasar Wosi, Manokwari terbakar. Ribuan warga di perbatasan Papua New Guinea divaksin. Pesawat kargo jenis karavan milik maskapai Smart Air dengan kode pesawat PKSNN Senin kemarin gagal mendarat dan terjatuh di ujung landasan Bandara Aminggaru, Kabupaten Puncak. Pesawat sebelumnya berangkat dari Bandara Moses Kilangin, Mimika pada pukul 6.20 waktu Indonesia Timur. Saat tiba di Bandara Ilaga pukul 7.00 waktu Indonesia Timur, pilot pesawat diduga tidak bisa melihat landasan dengan jelas karena diselimuti kabut tebal. Akibat kecelakaan tersebut, pilot Kuntardi meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas Ilaga, sementara kopilot Baskoro selamat. Polisi bersama warga saat ini telah mengevakuasi pesawat keluar dari bandara sehingga Bandara Aminggaru sudah bisa didarati pesawat lain. Jenazah pilot Kuntardi Senin siang langsung dievakuasi ke Mimika dan diterbangkan ke Jakarta untuk dimakamkan. Sementara kopilot dibawa ke Mimika dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika. Bupati Puncak Welem Wandik mengatakan turut berduka atas insiden yang terjadi di Bandara Ilaga. Pesawat yang di Ilaga tadi kan mengangkut sembako ke Ilaga jam 7.30 ya. Saya sampai di sana dan pilotnya meninggal dan pilotnya lagi sedang rawat, itu sudah bawa evakuasi sudah keluar. Memang nanti penyebabnya nanti akan KNKT akan cek itu. Tapi ya saya sebagai daerah Bupati Puncak menyampaikan turut berduka atas peristiwa ini. Mereka adalah pahlawan-pahlawan untuk membangun daerah kita. Bukan saya kali ini, tetapi sudah banyak terjadi di tanah Papua ini. Baik penerbangan apa saja selalu terjadi itu. Mereka ini ada pahlawan yang luar biasa. Oleh karena itu saya turut berduka dan kami akan melihat beliau harus sampai di kampung halaman. Pesawat karavan milik Smart Air itu memiliki rute tetap membawa sembako setiap hari. KNKT masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan itu. Namun dugaan kuat karena cuaca buruk. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Puluhan lapak di pasar tradisional Wosi di Manokwari, Papua Barat, Senin kemarin terbakar. Api dengan cepat membesar dan melumat habis pasar terbesar dan tertua di Manokwari, karena sebagian besar lapak terbuat dari kayu. Petugas damkar bersama warga kesulitan memadamkan api karena angin yang kencang, sehingga api cepat merambat dan membakar ratusan lapak yang terbuat dari kayu. Diduga api berasal dari salah satu lapak yang terletak di bagian belakang, tidak jauh dari tempat pembuangan sampah. Pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka dan sebagian pasrah melihat dagangan ludes dilalap api. Polres Manokwari masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Adapun daripada permasalahan kebakaran ini sampai hari ini sekitar jam 1 baru bisa dipadamkan oleh tim gabungan dari pemerintah daerah BPBD dan juga dari kepolisian baik dari Polres maupun Polda Papua Barat yang memadamkan dengan menggunakan peralatan yang ada. Adapun yang kerugian ataupun yang terbakar, hasil sementara hitungan kami ada loss atau pasar kecil yang menjual atau baju-baju dan pasar
lontong atau bongkar itu sekitar 30-an los, dan untuk ruko ada 8, dan juga pasar yang menjual sembako itu ada sekitar 50 los atau 50 lapak. Jumlah kerugian sekitar 5M, perkiraan 5M. Kalau untuk laporan korban jiwa? Untuk korban jiwa sampai saat ini kami di TKP dari tadi jam 9 sampai sekarang itu tidak ada. Cuma memang ada beberapa yang keluarga masih terpisah, itu pun karena situasi gelap. Dan sekarang kami juga dengan masyarakat membantu mencari kemungkinan ada korban jiwa dan lain sebagainya. Harapan kami tidak ada, cuma ada 1-2 yang mungkin belum ketemu karena situasi masih gelap, dan kami tetap menghimbau untuk bisa diketemukan. Kemudian untuk kemudian sementara dugaan kebakaran untuk sejarah. Gimana? Dugaan sementara memang kami masih melakukan penyelidikan dari tim identifikasi. Dari informasi pertama itu ada konsleting listrik dari kios yang paling ujung di dekat tumpukan sampah. Tetapi itu pun untuk pembuktiannya nanti setelah dari tim identifikasi akan melakukan olah TKP setelah api benar-benar padam. Kerugian akibat kebakaran ini belum bisa dipastikan, namun ditaksir miliaran rupiah. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Nomor 79 tahun 2018. Bupati Merauke meminta aparatur sipil negara tidak meninggalkan tugas saat ditempatkan dimanapun. Hal itu disampaikan dalam penutupan pendidikan dan pelatihan dasar ASN tahun 2021 yang digelar di salah satu hotel di Merauke Senin kemarin. Dengan tegas, Bupati mengancam akan memecat jika ada ASN yang kedapatan tidak berada di tempat dan malas melayani masyarakat. Romanus menegaskan ASN seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan sebaliknya dilayani. Dari PNS, kalau tidak ikut diklat, STPL belum ada atau sertifikat diklat SAR belum ada, nanti tidak bisa proses untuk jadi PNS. Saya sudah jelaskan tentang kebiasaan aparatur negara, biasa pemalas, menganggap remeh segala persoalan, selalu mencari enaknya saja kalau ada perjalanan dinas, kalau ada honor, mulut besar. Anak Papua berlindung di bawah slogan aku orang asli Papua, aku orang asli Papua. Kerja nol. Begitu. Pengalaman saya menjabat mulai dari honor sampai bisa tembus jadi bupati. Saya sudah kasih motivasi. Saya sudah cerita bagaimana seseorang harus bisa tekun bekerja. Saya sudah cerita kepada kalian bagaimana Anda menyesuaikan diri di tengah-tengah OPD atau lingkungan di mana Anda tugas. 278 ASN dinyatakan lulus pelatihan dan pendidikan dasar. Mereka nanti akan ditempatkan di 20 distrik yang tersebar di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. PON sudah berakhir, namun hingga saat ini sekitar 1.900 relawan PON belum menerima insentif atau honor. Sementara panitia mengaku honor para relawan saat ini masih proses pendataan. Polisi khawatir jika honor berlarut-larut tidak dibayar akan menuai protes dari para relawan. Kita sudah ada periksa tuh sudah bisa kita lakukan, itu terjawab memang. Hanya kan sudah di era modern gini, kita mau sampai kapan periksa-periksa orang punya badan, ya toh? Cukup mereka masuk ke pintu outdoor yang sudah ada metal detector itu, terus kita periksa. Jangan sampai mereka masuk kita periksa, kadang tidak sopan juga. Tapi kalau ada alat metal detektor, ada X-ray, ini kan makin mudah. Kegiatan dan kekhawatiran kita makin berkurang. Nah, untuk antisipasinya Pak, artinya hal-hal kemungkinan buruk lah, kemungkinan yang terjadi untuk relawan. Kita kasih petugas di situ. Oh gitu. Hanya petugas kita terbatas. Terbatas. Kita mau tambah personil itu dalam domain kita nanti dengan Karo SDM. Oh, siap. Mudah-mudahan yang ini akan diterima dengan baik. Pak, apa yang Pak Kapolres harapkan kepada PB PON Provinsi, kemudian terkait dengan pembayaran relawan ini Pak, honornya Pak?
berbuat baiklah sesuai dengan amal perbuatan mereka dan tanggung jawab mereka. Kalau mereka harus digaji, ya kasih gajinya. Jangan mereka tunda-tunda. Kan mereka punya hak itu. Mereka sudah bekerja baik, PON ini bagus, semuanya aman, mereka mendukung kita. Ya hormati. Kalau harus kasih gajinya, honornya kasih. Jangan ditunda-tunda, orang butuh beli beras. Untung menghimbau relawan tetap tenang dan menunggu seluruh proses. Ribuan relawan PON Papua direkrut di 4 klaster. Mereka bertugas membantu panitia. Panitia berencana membayar honor para relawan setelah verifikasi di masing-masing sub PB PON selesai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satu lagi pasien COVID-19 meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Senin kemarin. Pasien wanita berusia 51 tahun sebelumnya dirujuk dari Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke 10 Oktober lalu. Kondisi pasien saat masuk sudah dalam keadaan berat dan terus menurun. Dia memang dirawat di rumah sakit gimana, Dok? Sudah dirawat kan dari tanggal 10 dirujuk dari Rumah Sakit Bunda. Dari mana, Dok? Perawatan Warga dari mana, Dok? dari Merauke. Dari Merauke. Dok, itu umur berapa tahun, Dok? 51. Laki-laki, Dok? Perempuan. Perempuan ya. Komorbidnya, Dok? Iya. Berapa lama dirawat, Dok, ya? 10 hari lebih, ya 2 minggu lah. Dari tanggal 10 kan. Meninggalnya jam berapa, Dok? Malam kah? Yang Meninggalnya malam pas siang, Dok? sore. Sore, Dok, ya. Pasien positif COVID-19 di Merauke Senin kemarin bertambah 2 orang, sehingga total ada 8 pasien yang dirawat di rumah sakit dan menjalani isolasi mandiri. Hingga saat ini sudah 257 orang meninggal dunia sejak pandemi melanda Merauke. Kendati jumlah kasus positif COVID-19 cenderung menurun, warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan. Neville meminta jika ada keluarga yang terpapar, segera dilarikan ke rumah sakit agar bisa cepat ditangani. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi massal terus gencar dilakukan polisi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kali ini vaksinasi menyasar perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea di distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Senin kemarin. Antusiasme warga sangat tinggi, terlihat dari ribuan warga yang datang ke halaman Puskesmas Ulilin. Salah satu warga, Yosepina Mahuse, mengatakan ia bersedia divaksin karena membutuhkan kartu vaksin agar leluasa bepergian ke kota. Ibu, hari ini Ibu ikut vaksin yang keberapa, Bu? Yang kedua, yang terakhir. Yang terakhir ya? Kayak apa harapan Ibu dengan adanya vaksin ini, Bu? Ya, Ikut vaksin supaya apa, Bu? bisa keluar kemana gitu. Bebas jalan kemana kan, saudara gitu. Agar bisa bebas keluar ke portal kemana. Vaksinasi di Merauke saat ini sudah mencapai 76% dari target, dan Pemda menargetkan seluruh warga Merauke sudah divaksin sebelum bulan Desember. Warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. TNI Polri terus melakukan vaksinasi walaupun jumlah kasus COVID-19 terus menurun. Senin kemarin vaksinasi digelar di Kampung Bugis. Warga berbondong-bondong mendatangi gerai vaksinasi yang dibuka di Mapolsek Manokwari dengan target 500 orang. Kesadaran masyarakat di Manokwari untuk divaksin terus meningkat, terlihat dari setiap gerai vaksin yang terus dipadati warga. Muhammad Asri, salah satu warga Kampung Bugis, mengaku bersedia divaksin karena ingin terhindar dari gejala berat akibat terpapar COVID-19. Dengan adanya vaksin ini, supaya lebih cepat. Artinya dari ini sendiri, Bapak juga selaku keluarga menyambut baik kegiatan hari ini, Bapak ya? Kami sangat menyambut baik dengan vaksin ini. Karena rekan-rekan TNI, masyarakat juga minta bantuan untuk mari sama-sama kita sukseskan vaksinasi ini sehingga Papua Barat ada memiliki kampung 100% herd immunity, yaitu 100% sudah divaksin semua. Terus melihat animo masyarakat yang membelu dan ada target tidak? Kalau hari ini target kami khusus Manokwari 500
masyarakat yang akan divaksin, yang sampai saat ini yang sudah terdaftar sudah 250 orang untuk bersedia melaksanakan vaksinasi ini. Dari umur berapa sampai umur berapa? Kalau umurnya ada anak-anak, dewasa dan lansia kita laksanakan. Dan ada juga yang vaksin kedua. Vaksin pertama dan kedua. Vaksin pertama dan vaksin kedua. Terus mengenai pembagian sembako tadi yang habis vaksin dikasih. Iya. Jadi kami juga mengajak masyarakat dengan cara mungkin cara kami dari TNI Polri bagi masyarakat yang sudah divaksin kami berikan sembako. Dalam situasi pandemi ini mudah-mudahan sembako itu bermanfaat bagi masyarakat tersebut dan keluarganya. Capaian vaksinasi COVID-19 Provinsi Papua Barat hingga saat ini baru sekitar 270.000 orang atau 33%. Masih jauh dari target yakni 790.000 orang. Sementara angka kasus COVID-19 di Papua Barat tercatat 108 orang dan yang sembuh mencapai 22.600 orang atau secara persentase tingkat kesembuhan di Papua Barat mencapai 98%. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. PON ke-20 Papua baru saja berakhir dan secara tidak langsung terbukti telah mendorong kegiatan ekonomi di Bumi Cendrawasih. Hal tersebut dibenarkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Naik Tigor Sinaga. Menurut dia, PON menjadi awal pemulihan perekonomian Bumi Cendrawasih dan mengurangi ketergantungan pada sektor tambang yang menjadi primadona selama ini. Dampak yang paling terasa adalah di sektor perdagangan besar dan eceran. Bank Indonesia Provinsi Papua mencatat terjadi kenaikan indeks keyakinan konsumen dari level 124 menjadi 142 pada triwulan 2 tahun 2021. Naik Tigor Sinaga mengatakan PON ke-20 telah menaikkan PDRB sebesar 950 miliar hingga 1,5 triliun rupiah, sehingga bisa mengurangi ketergantungan dari sektor tambang. Ini bahwa dampak PON ini juga sungguh luar biasa. Nah, selain itu, memang seperti apa dampak PON itu seperti ini. Traffic penerbangan kan meningkat, harga tiket juga. Nah, ini jadi, secara dampaknya itu sekitar cukup signifikan. Tambahan pertumbuhan ekonomi kita itu kita perkirakan 0,7 sampai dengan 1,1%. Terutama memang sektor konstruksi yang memegang peran penting ya, hampir 851 miliar tambahannya itu. Sektor yang terbesar yang memberikan dampak terhadap perekonomian kita, pertama sektor transportasi dan pergudangan ya. Sektor transportasi dan pergudangan, kita tahu transportasi itu penerangan meningkat selama pagelaran PON. Wah, rasanya itu dampak ya, transportasi dan pergudangan itu memberikan dampak pertumbuhan ekonominya tambahan ya, kita bicara tambahan itu sekitar. Nah ya, kamar hotel penuh, mobil rental habis dipesan. Wah, euforia betul kemarin. Dan kita perkirakan itu tambahannya sekitar 8,5 sampai dengan 9,3%. Dia memberikan dorongan tambahan di sektor tersebut ya. Jadi tumbuhnya bisa tambahannya menjadi 8,5 sampai 9,3%. Dan yang kedua memang perdagangan besar, eceran dan reparasi. Jadi pasar, coba kita tanya Mama ya, ada kunjungan di pasar Mama juga meningkat ya selama PON itu. Jadi saya pikir pasti semua tadi Aratia bilang semua pejabat-pejabat itu kan pada datang. Bank Indonesia juga mencatat PON ke-20 telah meningkatkan kebutuhan uang di masyarakat sepanjang triwulan 3 tahun 2021 hingga 679 miliar rupiah atau tumbuh 34% year on year dibanding periode yang sama pada tahun 2020. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. PPKM di Merauke kini turun menjadi level 2 setelah jumlah kasus COVID-19 terus menurun. Senin kemarin tercatat hanya ada penambahan 2 kasus COVID-19, sehingga total saat ini ada 8 pasien yang masih dirawat dan menjalani isolasi mandiri. Kabar ini tentu menggembirakan. Namun Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan penurunan level PPKM tidak secara otomatis kasus COVID-19 hilang. Menurut dia, penerapan prokes tetap diwajibkan karena ancaman pandemi masih ada. Sudah level 1 ya? Kalau dari indikator level, tingkatnya sudah level 1. Kalau level 1 seperti itu, Dok, kira-kira apa ada pembatasan masih berlaku untuk semuanya? Saya kira kalau level 1 kan itu new normal ya. Ya. Kalau level 2 menurut saya sudah bisa new normal, tapi kan tetap
kewajiban untuk protokol kesehatan itu masih tetap, karena kan pandemi belum berakhir. Kalau dia 0 itu belum tentu kan sudah berakhir semua, karena kan kita masih tetap waspada. Jangan sampai levelnya hijau, kemudian prokesnya diabaikan, kemudian penularan terjadi, dia naik lagi. Kan itu yang harus kita perhatikan. Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan Kemenkes agar level PPKM bisa turun ke level 1, sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan normal secara penuh dan ekonomi di Merauke kembali bergeliat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penjaringan atlet sepak bola di Mimika tidak berjalan baik karena pengurus PSSI di tingkat kabupaten vakum alias tidak berjalan. Senin kemarin, Ketua Asprof PSSI Papua datang ke Mimika untuk melantik pengurus baru PSSI Kabupaten Mimika periode 2019-2023. Dengan pengurus baru ini diharapkan pembinaan serta pencarian atlet sepak bola termasuk futsal dan galanita bisa berjalan baik. Apalagi Mimika kini sudah memiliki venue baru dari hasil penyelenggaraan PON. Saya harapkan dalam pelantikan ini Asprof PSSI bisa membina klub-klub yang ada di Kabupaten Mimika, baik itu klub sepak bola laki-laki maupun klub sepak bola wanita dan juga futsal. Dan luar biasa kontribusi dari Kabupaten Mimika dalam menyumbangkan atlet-atletnya, baik itu di futsal, sepak bola putra dan sepak bola putri. Ini tanda bahwa Mimika siap mensukseskan mendukung atlet PSSI dalam pembinaan sepak bola dan futsal. Saya harapkan ketua dan seluruh anggota yang dilantik tadi bisa menyusun program-program dalam pembinaan prestasi cabang olahraga sepak bola dan futsal yang ada di Kabupaten Mimika. Kami lihat juga dalam PON 20 Kabupaten Mimika menyumbangkan pemain-pemainnya di sepak bola putri, juga di sepak bola putra, bahkan di futsal, hingga Asprof Papua bisa meraih emas untuk futsal, untuk sepak bola putra, dan Asosiasi Kabupaten PSSI Mimika dan Asosiasi Futsal Kabupaten Mimika. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Asosiasi Provinsi PSSI Papua bersama pengurus dan Eksekutif Komite Papua yang telah hadir di Mimika. Kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan. Dengan terbentuk pengurus baru ini, segera akan dilakukan kompetisi lokal untuk menjaring atlet muda berbakat agar prestasi sepak bola di Mimika berkembang baik. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.